Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Kamis kita memulai puncak dari liturgi di dalam gereja Katolik, di dalam Tri Hari Suci, 3 Hari Raya Paskah yang dirayakan berturut-turut. Mulai hari ini Kamis Putih, kemudian Jumat Suci, Jumat Agung, dan kemudian dilanjutkan juga dengan Sabtu Suci yang dipuncaki dengan Vigili Paskah dan Hari Raya Paskah. Kita semua tahu perayaan ini agak luar biasa, sangat istimewa karena dirayakan. Lihat saja bangku-bangku ini yang biasanya berisi banyak umat, sekarang hanya ada 3 penyanyi dengan kru dari Komsos Kesukupan Manado, dan di panti imam dari rumah, pastoran, katedral, rumah, uskup, diakon, dan suster, 2 suster. Luar biasa perayaan puncak dari liturgi kita dirayakan secara sangat sederhana, karena kita berjalan bersama dengan seluruh umat manusia dalam rangka menyatakan solidaritas kita, rasa setia kawan dengan seluruh umat manusia untuk mencegah penyebaran virus corona. Saudara-saudara yang terkasih, maka perayaan ini dirayakan lewat live streaming tanpa mengurangi makna perayaan ini. Kita tetap merayakan misteri Paskah dalam 3 hari suci untuk mengenang wafat dan kebangkitan Tuhan, yang kita mulai dengan hari Kamis yang disebut Kamis Putih. Pada hari Kamis Putih ini kita merayakan perjamuan terakhir, perjamuan malam terakhir yang diadakan oleh Tuhan. Dalam perayaan perjamuan malam terakhir ini, kita memperingati pertama penetapan Ekaristi oleh Yesus. Yang kedua, penetapan imamat jabatan untuk pelayanan. Dan kita juga mengenang, merayakan cinta Tuhan tanpa batas yang mengalir terus-menerus sampai akhir. Saudara-saudara yang terkasih, perayaan perjamuan ini dilukiskan di dalam 3 bacaan yang sudah kita dengarkan. Secara ringkas, dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran kita mendengarkan perjamuan Paskah Yahudi yang dibuat juga secara istimewa. Ada aturannya, disembelih anak domba, tetapi di dalam sikap apa? Sikap berdiri dan sikap berjaga-jaga, karena mereka lagi mempersiapkan untuk peristiwa keluaran, peristiwa Exodus, peristiwa pembebasan mereka. Yang kedua, di dalam bacaan dari surat Paulus kepada umat di Korintus, kita mendengarkan Paulus mengulang apa yang ia sudah warisi, warisan rohani yang Yesus sampaikan. Kenangkanlah ini, lakukanlah ini untuk mengenangkan aku, yaitu dengan makan dan minum. Inilah tubuhku, inilah darahku
untuk mewartakan wafat Tuhan. Dan di dalam bacaan Injil kita mendengarkan bahwa Yesus dilukiskan di situ oleh Yohanes bukan di dalam mengadakan perjamuan, memang dalam konteks perjamuan, tapi tidak menunjukkan perjamuan Tuhan itu, tetapi Yohanes memberikan sisi lain dari perjamuan itu. Konsekuensi dari perjamuan itu ialah pelayanan lewat pembasuhan kaki para murid. Luar biasa bagaimana Yesus yang disebut guru dan Tuhan mau membasuh kaki para murid, yang membuat mereka syok, termasuk Petrus yang awalnya menolak, tapi kemudian akhirnya menerima sesudah diyakinkan oleh Tuhan bahwa dia harus bersih. Saudara-saudara yang terkasih, lewat perayaan perjamuan ini, bacaan-bacaan yang dipilih mau ditampilkan dua hal, yaitu cara kita beribadah. Inilah tubuhku, inilah darahku. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Inilah yang kita lakukan terus-menerus di dalam sejarah kekristenan, di dalam sejarah umat beriman Kristiani. Yang kedua, cara ibadah itu dilengkapi oleh cara hidup. Cara yang bagaimana? Yaitu melayani satu sama lain. Bacaan-bacaan hari ini pada perjamuan, perayaan perjamuan malam terakhir, kita diajak untuk beribadah. Itu cara yang hendaknya kita juga buat. Kita tetap beribadah, tetapi juga kita menyatakan ibadah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan saling melayani. Saudara-saudari, kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, bukan hanya mengangkat roti, inilah tubuhku, bukan hanya mengangkat piala, inilah darahku, sebagai lambang penyerahan dirinya, pemberian dirinya, tetapi ia buktikan juga di dalam membasuh kaki para murid, seperti kita dengarkan di dalam bacaan Injil tadi, yang membuat mereka syok, tertegun, kaget ketika Yesus membuat gerakan yang bagaimana? Dikatakan dalam bacaan Injil tadi, pertama, lalu bangunlah Yesus. Gerakan kedua, menanggalkan pakaiannya. Gerakan ketiga, mengambil sehelai kain belenat. Gerakan keempat, mengikatkannya pada pinggangnya. Gerakan kelima, menuangkan air ke dalam sebuah baskom. Gerakan keenam, membasuh kaki murid-muridnya. Gerakan ketujuh, menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Dan kemudian lalu gerakan-gerakan yang menyusul kembali ke tempat untuk memberikan pemahaman, pengertian kepada mereka atas apa yang dia lakukan. Kita melihat gerakan dari Yesus bukan hanya dalam ibadah, inilah tubuhku, inilah darahku, lewat lambang roti dan piala, namun dia membuat gerakan dari ibadah, dari altar kepada kehidupan, gerakan dari dirinya sendiri kepada orang-orang lain. Pada malam hari ini kita tidak akan mengadakan upacara pembasuhan kaki itu yang biasanya diadakan. Dan pada akhir dari perayaan Ekaristi ini, kita juga meniadakan satu upacara, yaitu perarakan sakramen Maha Kudus, untuk menunjukkan bahwa gerakan itu tetap dilanjutkan lewat perarakan sakramen ke sudut-sudut. Biasanya ke sudut-sudut, ke lorong-lorong dari gereja, di mana perjamuan malam terakhir dirayakan pada Kamis Putih. Namun pada hari ini
kita akan membawa berkat Tuhan itu bagi umat sekalian yang ada di mana-mana untuk mengungkapkan bahwa Tuhan bergerak, berjalan menuju rumah-rumah Anda, menuju lorong-lorong kehidupan Anda, menuju situasi-situasi yang sangat konkret pada hari-hari ini untuk memberikan kekuatan bahwa Tuhan pun hadir di lorong-lorong kehidupan kita, di sudut-sudut kehidupan kita, di rumah kita masing-masing. Untuk para imam yang biasanya pada hari Kamis pagi atau hari sebelumnya mengadakan misa krismatis untuk pembaharuan janji imamat, sekaligus juga pemberkatan minyak suci, karena situasi khusus ini dipertimbangkan untuk pelaksanaannya. Maka pada kesempatan ini saya mengajak para imam untuk mari kita menghayati kembali makna imamat kita. Tidak lain yaitu mengambil bagian di dalam kehidupan imamat Yesus yang memberikan kepada kita arah kembali, memberikan kepada kita dasar dari imamat kita. Yang pertama yaitu bahwa imamat Yesus ini sungguh istimewa dan unik. Mengapa? Karena dia menjalankan imamat dengan peristiwa inkarnasi, yaitu masuk di dalam sejarah manusia, menjadi daging, dia tinggal bersama dengan kita. Ini makna pertama dari imamat, yaitu masuk di dalam kehidupan manusia. Yang kedua, bercermin dari imamat Yesus, imamatnya sungguh kreatif. Dia tidak hanya melaksanakan aturan-aturan, berupa peraturan dan hukum yang ditetapkan. Yesus tidak membatalkan itu, tapi dia katakan, aku datang untuk menyempurnakannya. Dengan cara bagaimana? Dengan menyatakan wajah belas kasih Allah kepada umat manusia. Dan itu terungkap di dalam perhatian Yesus kepada siapa saja, termasuk orang-orang yang tersingkir, yang dibuang, yang dicap sudah berdosa, punya stigma tertentu. Yesus menerima mereka dengan tangan terbuka. Dia mengungkapkan itu dengan juga mengampuni dosa-dosa orang yang berdosa. Dan yang ketiga, imamat Yesus sungguh indah. Keindahan imamat Yesus ada di mana? Di balik salib yang dia pikul untuk penebusan dosa-dosa umat manusia. Tetapi dengan cara itu dia bangkit, dia hidup, seperti Paus Fransiskus katakan di dalam renungan berkat untuk kota Roma dan untuk dunia, bahwa Yesus tetap hidup dan dia bangkit, dia ada di samping kita sekarang ini, di sini. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa agar di dalam suasana yang sangat khusus ini kita tetap merasakan persekutuan kita. Dan ini memang menjadi doa Yesus. Paus Fransiskus juga ingatkan itu, doa imamat Yesus, yaitu semoga mereka semua bersatu. Bersatu hanya bisa terjadi kalau kita menyingkirkan, begitu kata Paus, menyingkirkan ego kita, menyingkirkan rupa-rupa gelar, rupa-rupa tingkatan yang justru menghalangi perjumpaan kita sama lain. Peristiwa yang kita alami hari-hari ini melawan virus corona justru menunjukkan bahwa kalau kita bersatu, maka kita menjadi kuat untuk melawan kejahatan, melawan virus itu. Mari kita mohon lewat doa-doa kita, juga lewat pelayanan yang mungkin tidak kelihatan, tidak wah-wah, tidak heboh-heboh, tidak muncul di dalam media massa, seperti juga Paus katakan, tetapi kita tetap melayani. Antara lain sekarang umat ada di rumah masing-masing, ada bersama keluarga, saling melayani.
Kita mohon agar Roh Kudus tetap menyertai kita sekalian, sehingga hari-hari suci ini tetap membawa kepada kita kekuatan, memberikan kita dorongan, dan memberikan kita inspirasi untuk tetap menjalani hidup kita atas dasar iman akan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian.